Tiga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama podcast kita Sahabat Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kembali kita untuk masuk ini beberapa penjelasan terkait dengan sistem informasi manajemen zakat SIMAS di bagian kedua. Jadi bagian pertama tadi sebagaimana telah kami sampaikan. Oke, selanjutnya kita juga di dalam sistem informasi SIMAS ini kemudian terkait dengan mustahik, yang gitu, mustahik. Timbul pertanyaan, pada saat demo untuk seseorang bisa masuk di dalam mustahik itu, bagaimana caranya? Tentu saja ini melalui proses pendataan berdasarkan data-data yang telah ada selama ini di kampung masing-masing. Silahkan terus melakukan pendataan atau mengambil data yang telah ada dari bantuan-bantuan yang ada selama ini. Tentu saja untuk dengan sumber zakat dan infak ini ada keberagaman, ada hal yang kekhususan. Kenapa hal kekhususan? Ini dalam penentuannya ini seseorang menerima zakat itu tentu saja ada kriteria-kriteria. Itu dilakukan melalui proses adanya namanya petunjuk teknis dari seseorang untuk mendapatkan kriteria sebagai calon mustahik. Jadi dalam aplikasi itu ada beberapa informasi yang lain. Di situ ada di terakhir itu adalah keterangan di sini ada nama dan beserta foto dari mustahik itu, kemudian ada nomor KTP, nama mustahik, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian pekerjaan. Pekerjaan tentu saja kita sesuaikan dengan di KTP. Jangan beda antara di KTP dengan yang diinput ini terjadi beda. Jangan demikian. Kemudian nomor kontak person, nomor telepon. Kemudian alamat KTP. Kemudian juga jenis PPKS, kayak gitu kan. Ini ada pilihannya sini. Non PPKSK, anak balita telantar, anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak jalanan, kemudian anak dengan kedisabilitas, kemudian anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, kemudian anak yang memerlukan perlindungan khusus, kemudian juga usia lanjut terlantar, kemudian ada menu-menu sini, tunasusila, kemudian gelandangan, pengemis, pemulung, kemudian kelompok minoritas, kemudian bekas warna binaan dari LP atau lembaga kemasyarakatan, kemudian korban penyalahgunaan nafza, narkotika, obat-obatan terlarang, kemudian korban perdagangan manusia, korban tindak kekerasan, pekerja migran yang bermasalah sosial, kemudian korban bencana alam, kemudian korban bencana sosial, kemudian perempuan rawan sosial ekonomi, kemudian fakir miskin, kemudian keluarga bermasalah sosial psikologis, kemudian anak yatim. Jadi tinggal dipilih. Jadi ini membuktikan bahwa pada saat penginputan data itu bukan hanya diinput kepala keluarga, tidak. Yang diinput itu bukan hanya kepala keluarga gitu. Yang diinput itu adalah selain kepala keluarga, tentu saja yang diinput itu adalah anggota dari keluarga
yang ada di rumah tersebut, yang ada di KK tersebut. Nah, jadi kenapa diinput si anak? Bisa jadi anaknya dalam keadaan kondisi disabilitas. Kemudian juga kita juga mengetahui kalau anak sekolah itu juga ada program bantuan biaya pendidikan, kan gitu kan, biaya pendidikan bagi anak sekolah. Nah, kemudian juga dengan kondisi ini kami berharap semua yang dengan kategori fakir, miskin, fisabilillah itu masukkan sebagai calon mustahik. Nah, jadi karena program yang ada di Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Gampung ini akan tersinkronkan. Jadi untuk dimasukkan di dalam aplikasi ini bukan saja yang menjadi fokus untuk program dari Baitul Mal Gampung, tapi juga fokus yang menjadi program dari Baitul Mal Kabupaten maupun Baitul Mal Provinsi maupun program lainnya yang ada di Basnas. Nah, itu sebuah kondisi yang kami harus jelaskan. Jadi apabila masuk di dalam sniff-sniff yang ada, nah, tentu saja untuk mustahik ini secara umum orang yang berzakat ini tidak masuk ke dalam penginputan data ini karena dianggap dia sudah mampu. Tapi kalau keluarga itu kategori miskin apalagi fakir, itu memberikan sebuah hak dari yang bersangkutan dimasukkan ke dalam pendataan sistem informasi manajemen zakat ini. Nah, kita juga ada program bantuan pasien, bantuan biaya pendampingan pasien yang berobat penyakit kronis. Nah, jadi bagaimana kami bisa untuk merealisasikan atau menyalurkan bantuan kepada mustahik dimaksud apabila dia tidak masuk di dalam aplikasi SIMAS dari yang BMG itu gitu. Nah, jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa bukan saja kepala keluarga untuk dimasukkan ke dalam menambah sebagai calon mustahik, juga anggota-anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Oke, itu. Kemudian juga ada golongan asnafnya. Asnaf itu sebagaimana kita ketahui ada asnaf fakir, miskin, kemudian amil, gitu kan. Kemudian kenapa amil? Tentu saja pengurus itu masuk sebagai amil, pengurus BMG, ya masukkan di dalam tabel tersebut. Kemudian ma'alaf, Rikap ini nampaknya untuk kita di Aceh itu memang tidak ada lagi karena untuk budak hamba sahaya itu tidak ada lagi gitu untuk kondisi itu. Kemudian garim, kemudian garim adalah orang yang berutang kan gitu. Kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Nanti kaitan sniff-sniff ini akan kita jelaskan secara rinci untuk kaitan ini. Kemudian di dalam aplikasi ini juga akan ada foto. Jadi dengan sendirinya di foto itu akan disilakan untuk menambahkan foto, bukan hanya terkait foto pribadi, tapi juga foto kaitan rumah tempat tinggal. Jadi foto rumah tempat tinggal tentu saja berdasarkan rumah itu atas nama siapa. Kalau atas nama suami berarti atas nama suami dibuat. Kalau atas nama istri, atas nama istri, itu dibuat. Atau atas nama mertua, berarti rumah itu yang akan dilakukan perbaikan atau usulan itu atas nama mertua. Kemudian
foto itu nanti ada beberapa buah, silahkan ditampilkan di dalam aplikasi SIMAS. Kemudian juga yang berkaitan dengan selain foto itu, tentu saja yang menjadi sebuah kebutuhan, di situ ada kolom keterangan. Tolonglah keterangan itu bagi setiap individu untuk diisi dengan berbagai informasi yang dibutuhkan. Kenapa? Pada saat dia sakit kronis, sebutkan di dalam keterangan di setiap mustahik itu. Kemudian hal-hal yang lain, misalnya ananda atau anak dari yang bersangkutan itu mempunyai berbagai kelebihan secara akademi, misalnya hafal Al-Quran, kan gitu kan? Itu sebutkan di dalam keterangan. Karena kenapa perlu disebutkan itu? Supaya user atau pengguna atau kami di Baitul Mal Kabupaten bisa untuk melihat. Jadi masing-masing mustahik itu kami akan lihat. Oh ini. Jadi kaitan program nanti kami tinggal untuk mengambil data yang ada di SIMAS Baitul Mal Gampung. Jadi itu kemudian kita juga di sini ada mustahik perorangan maupun ada dalam bentuk lembaga. Lembaganya apa? Mustahik. Untuk kaitan lembaga, ya bisa saja rumah panti asuhan, kayak gitu kan, rumah yatim, kemudian juga yang berkaitan penerima bantuan itu lembaga-lembaga sosial lainnya itu yang akan menerima bantuannya juga kita kategorikan sebagai lembaga mustahik. Ini yang kaitan dengan mustahik. Jadi kemudian kaitan juga dengan untuk kaitan bendahara, ini juga ada kolomnya penerimaan uang masuk, uang keluar. Ini juga ada. Kemudian pengeluaran juga demikian. Mungkin ini di bagian kedua kami sampaikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan sana sini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.